Assalamualaikum, bismillah. Kemarin film ini dihujat, dikritik habis-habisan karena pakai judul dan poster yang emang rada kontroversi. Nggak rada lagi sih. Judulnya Kiblat, posternya orang lagi ruku badannya malah ke belakang. Hampir dicekal biar nggak tayang. Si film akhirnya ganti judul, ganti poster. Dari Kiblat jadi Tohut. Dari poster orang sholat kesurupan dan diganggu setan berubah jadi foto setan tanpa kepala yang sebelumnya sempat ada juga di poster Kiblat. Udah ganti judulnya, filmnya bakal masih dikejar peminat juga nggak? Mending dari sekarang Anda mencoba tahan diri dulu ya untuk tidak mengkritik. Biarkan saya yang memulai. Biarkan saya yang menahan emosi ini. Karena ini film, ulala. Tohut, film yang menceritakan tentang Ainun yang diperankan Yasmin Nepper, seorang remaja yang tumbuh dan besar di lingkungan pesantren dan diam-diam mengagumi Abah Mulya yang diperankan Wani Darmawan, seorang tokoh karismatik dari sebuah padepokan yang dikenal memiliki banyak kesaktian. Jadi setiap kali si Abah Mulya ini menampilkan kemampuannya, si Ainun ini pun hanya bisa melihat dari layar televisi dengan penuh rasa kagum. Namun, kehidupannya berubah ketika sebuah berita mengejutkan mengabarkan kalau kematian Abah Mulya yang disusul dengan pengakuan mengejutkan dari uaknya yang diperankan Nasaruddin, kalau Abah Mulya itu sebenarnya adalah ayah kandungnya. Pengungkapan ini membuat Ainun pun bingung sekaligus penasaran untuk mengetahui lebih jauh tentang sosok ayah yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Dengan ditemani kedua sahabatnya, ada Bagas yang diperankan Arbani Aziz dan juga Rini yang diperankan Ria Ricis. Ainun pun memutuskan untuk pergi ke padepokan Abah Mulya untuk menyampaikan rasa duka citanya. Namun, kematian Abah Mulya yang diselimuti misteri membuat Ainun secara tidak sadar terjerumus ke dalam ajaran sesat yang diajarkan oleh Lingga yang diperankan Denis Adiswara, murid setia sekaligus tangan kanannya Abah Mulya. So, di tengah situasi ini, Ajeng yang diperankan Hana Saraswati, istri ketiga Abah Mulya, dan juga Rahmat yang diperankan Keanu Azka, adik kandungnya Ainun yang tinggal di padepokan tersebut, berusaha untuk memperingatkan Ainun akan bahaya yang bakal mengintainya dari ajaran sesat tersebut. Sayangnya, Ainun menutup telinga terhadap peringatan mereka dan semakin larut dalam ajaran yang dia yakini itu benar. Film ini ternyata nggak punya sama sekali cerita yang baru. Nggak, klise. Cuma numpang ngagetin doang dengan jumpscare scoring yang keseringan bikin kuping ngilu. Asli, berisik. Nggak paham loh dengan konsep volume scoringnya yang mendadak naik tiba-tiba gitu. Ini bikin tensi ketegangan makin naik? Oh ya jelas, naik pit tambang. Elemen-elemen kejutannya ya gitulah. Ada yang benar-benar efektif, sisa banyaknya ya lo tahu sendiri dari inti ulasan ini dari semua unek-unekku yang sudah kekeluarkan. Ya tonton sampai habis ya. Musik dan sinematografinya biasa aja, nggak ada yang spesial. Alur ceritanya ngebosenin dan momen-momen yang harusnya bikin simpati ke karakter utama malah kerasa datar. Anehnya naskahnya kan dibikin sendiri nih sama Lele Laila. Nah, ini jadi heran, kenapa sih Mbak ini kalau bikin cerita bagus ya bagus, sekalinya kurang ya emang jadinya membagongkan. Oh iya, film Tohut ini disutradarai Bobby Prasetyo. Tanduk Setan, Rumah Dinas Bapak, Pamali, ya udah Bapak inilah yang direct film-film tadi. Jadi gimana dengan film-film yang tadi sudah disebutkan? Ya udahlah, nggak jauh-jauh beda lah sama film Tohut ini. Karakter pendukungnya juga nggak kasih kesan apa-apa, malah ada yang tanpa sengaja bikin suasana film ini jadi komedi sendiri, padahal nggak seharusnya. Ngerti kan maksudnya? Ya, bukan jadinya tuh orang bikin filmnya jadi lucu, enggak, maksudnya lucu di sini tuh yang apa sih jir? Yang bikin tambah bete lagi, ada banyak detail yang nggak masuk akal. Kayak nganggap penonton itu bodoh, padahal kita udah hafal mati sama treatment yang dibikin film ini. Bukan bilang harus bikin yang baru, cuma kalau nyatanya ada film horor bagus di luar sana yang detail horornya bisa ditiru dan emang terbukti bagus, kenapa nggak itu aja yang dicontek? Masalah soal kemiripan itu ya ujung-ujungnya dianggap angin lalu lah. Kalau eksekusinya dibikin niat dan bagus, semua juga bakal ikutan resep sama tuh film. Kayak nih konsep kesurupan Evil Dead, kan sering banget tuh dipakai film-film horor kita. Tohut pun ngikutin itu. Bagus, tapi sayangnya malah tidak dieksekusi dengan maksimal. Dari sepanjang narasi tadi, intinya cuma satu untuk menggambarkan film Tohut ini. Nyapein.
Ya, audio desainnya emang mixed feeling. Bikin kuping kram iya, tapi kadang juga malah oke. Aku sih masih bersedia menempatkan hal ini sebagai sisi baik dari filmnya, karena emang tidak 100% bikin kuping sakit gitu loh. Ada beberapa momen yang emang oke. Ingat, jangan berharap banyak ya kawan-kawan. Kemudian kesurupannya Yasami Nepper yang oke juga. Ya mirip-mirip lah sama kesurupannya Uli Triani di film Pusaka kemarin. Jadi kalau kalian udah nonton film Pusaka yang si Uli Trianinya itu kesurupan, ya Betty lah sama Yasmin Nepper di sini. Jujur, aku sendiri bingung mau nyaranin kalian nonton film ini atau enggak pas nanti tayang. Kalau udah duluan beli tiket buy one get one-nya, ya enjoy kawan. Intinya gini aja, kalau lo emang suka dikagetin terus-menerus dengan jump scare dan suara yang bising, ya mungkin ini masih bisa dinikmati lah. Tapi kalau lo sebenarnya cari cerita yang acting yang berbobot, mending skip aja deh. Bikin kesel dan kecewa nanti nontonnya. Leo Pictures, next time coba bikin film bagus lagi ya. Silakan kalau kalian mau setuju atau tidak sama review ini, ya itu urusan kalian. Mau ditonton juga itu urusan kalian, tidak ditonton juga itu urusan kalian. Jangan lupa like dan share video ini, dan silakan komen aja di bawah diskusi bareng-bareng mengenai film Togut ini atau mungkin film-film lainnya. Jangan lupa subscribe biar channel Kawan Review bisa tembus 100.000 subscribers tahun 2024 ini. Amin. Kalau gitu aku Zen pamit undur diri. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya biar gak ketinggalan review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri, terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.